melebihi daripada Bismillahirrahmanirrahim. anak-anaknya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Herbal Medica Kemarin kita Delapan jelaskan Taji bahwa tidak Induwiring pernah Klaten. Abu Thalib Saatnya itu tidur mendengarkan kajian pagi sebelum mengetahui langsung keberadaan dari Rasulullah Masjid Sallallahu Alaihi Asegaf Wasallam Solo, atau sebelum Rasulullah disiarkan Sallallahu Alaihi oleh Wasallam berada di TV rumahnya 10 ataupun di Solo. sampingnya. Semoga ilmunya Sehingga bisa sampai bermanfaat. perhatian itulah yang ketika itu ditunjukkan Abu Thalib terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari masa kecil, dan beliaulah sebagaimana yang kita ketahui orang yang paling depan di dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menyebarkan ajaran Islam dengan tenang, dengan nyaman, karena di situ ada pamannya yaitu Abu Thalib yang senantiasa membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini banyak perbedaan pendapat daripada para ulama daripada apakah Abu Thalib wafat dalam keadaan Islam ataupun tidak. Ada yang meriwayatkan tidak, adapun yang meriwayatkan beliau secara zahir tidak memeluk ajaran Islam tetapi memiliki keyakinan penuh terhadap kebenaran yang ada di dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sangat panjang sekali. Singkat cerita daripada perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama pamannya Abu Thalib. Di sini setelah wafat daripada Abu Thalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita ketahui beliau adalah orang yang paling mendukung dan juga menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada gangguan orang-orang musyrikin Mekah ketika itu, daripada orang-orang Quraisy ketika itu. Maka setelah wafatnya Abu Thalib, sebagaimana yang kita tahu kisahnya, dan akhirnya setelah itu terjadilah yang namanya perjalanan Isra dan juga Mi'raj, yang mana tahun tersebut juga dijuluki dengan Amul Huzun, yaitu tahun yang sangat sedih yang ketika itu dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bukan hanya saja pamannya yang meninggalkannya, tetapi istri tercintanya pun juga di waktu yang berdekatan juga meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun juga wafat. Di situ setelah wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nalat Quraisy minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minal adha ma lam takun tatma'u fihi fi hayati Abi Thalib. Setelah wafatnya Abu Thalib, orang-orang Quraisy yang memiliki kebiasaan mengganggu, menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, maka setelah wafatnya pamannya Abu Thalib, di situ gangguan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih lagi daripada masa keberadaan ketika Abu Thalib masih dalam keadaan hidup. Ketika Abu Thalib masih dalam keadaan hidup, seakan-akan mereka masih sungkan dengan Abu Thalib. Mereka masih takut dengan Abu Thalib ketika mengganggu dengan gangguan yang berlebihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga setelah wafatnya sudah tidak ada lagi orang yang disegani oleh orang-orang Quraisy ataupun yang ditakuti oleh mereka untuk mengganggu, menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan di sini, hatta inna ba'dha sufaha'i Quraisyin natharu ala ra'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam turab. Sampai-sampai mereka berani menertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meletakkan tanah ataupun pasir di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya mereka tidak berani melakukan hal seperti itu. فدخل صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه فقامت إليه بعض بناته فجعلت تزيله على عن رأسه وتبكي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تبكي يا بنية فإن الله مانع أباكِ. Di situ setelah perlakuan itu dilakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya dalam keadaan seperti itu. Tanah ataupun pasir masih di atas kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal seperti itu, berdirilah salah satu putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan tanah ataupun pasir di atas kepala ayahnya, dan beliau pun dalam keadaan menangis
ketika membersihkan daripada pasir yang ketika itu mengotori daripada kepala ayahnya. Di situ Rasulullah SAW berusaha menenangkan daripada putrinya ketika itu. Beliau mengatakan, janganlah engkau menangis ya bunayyah, fa innallaha mani'un abaki. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga daripada ayahmu. Yang artinya di situ Rasulullah SAW ingin menenangkan bahwa beliau tidak mungkin bisa dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Sebagaimana banyaknya, kerasnya daripada ancaman, daripada cacian, daripada gangguan oleh orang-orang musyrikin, mereka tidak mungkin bisa melampaui batas daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan pula, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nalat minni quraisyun syai'an akrahuhu hatta mata Abu Talib. Aku ini tidak pernah mengalami sesuatu yang membuat aku sedih kecuali ketika wafat Abu Talib. Barulah di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang membuat sedih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tidak pernah. Yang artinya sebelumnya mereka mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak sampai melukai hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada mereka semua. Tidak suka kepada mereka semua. Tetapi setelah wafatnya Abu Talib baru mereka melampaui batas di dalam mengganggu, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ ketika melihat Rasulullah merasakan daripada gangguan orang-orang Quraisy yang begitu dahsyat ketika mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafat pamannya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar merasa kehilangan yang sangat luar biasa ketika ditinggal oleh pamannya yaitu Abu Talib. Diriwayatkan pula setelah wafatnya Abu Talib, Abu Lahab, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya kerjaannya senantiasa mengganggu dan juga menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dirinya sempat membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafat Abu Talib. Apa yang dikatakan oleh Abu Lahab, ya Muhammad imdi lima aradta wa ma kuntu sani'an idh kana Abu Talib hayyan fasna'hu la yasiluna ilaika hatta amut. Itu seakan-akan Abu Lahab menawarkan daripada bantuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pembelaan dari pamannya Abu Talib, setelah wafatnya tidak merasakan pembelaan itu lagi. Sehingga Abu Lahab yang mana statusnya sama dengan status daripada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, tergeraklah di dalam hatinya rasa kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dirinya mengatakan kepada Rasulullah, lakukanlah sebagaimana apa yang engkau lakukan di masa kehidupan Abu Talib. Aku akan menghalang-halangi kaumku supaya mereka tidak melakukan gangguan ataupun cacian kepada dirimu sampai aku wafat. Itu di awal mula saja ketika paman Rasulullah SAW Abu Talib wafat. Maka di situ di masa itu Rasulullah SAW sempat berjumpa dengan Ibnul Atilah, yang mana ketika itu mencaci Rasulullah SAW dengan cacian yang kasar. Dan sesuai daripada janji pamannya Abu Lahab ketika itu, mendengar Rasulullah SAW dicaci, yang biasanya dirinya ikut mencaci Rasulullah SAW, tetapi di waktu itu entah kenapa dirinya tergerak untuk membela Rasulullah SAW, sehingga Abu Lahab ketika itu yang membantu Rasulullah. Dan Abu Lahab ketika itu menjawab daripada ejekan Ibn Atilah ketika mengejek Rasulullah SAW dengan ejekan yang kasar. Maka melihat hal seperti itu Ibn Atilah pun terheran-heran.
dengan apa yang dilakukan Abu Lahab, pembelaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dirinya menyebarkan ucapan ya ma'asyara Quraisy saba'a Abu Utbah ay Aba Lahab. Mereka Ibn Athilah itu menyampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwa Abu Lahab sudah membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya mereka anggap bahwa dirinya sudah memeluk ajaran Islam. Maka ketika mendengar hal seperti itu, orang-orang Quraisy semuanya ketika itu langsung mendatangi Abu Lahab dan menanyakan kepada Abu Lahab, "Farakta dina Abdul Muttalib?" Apakah engkau telah keluar daripada ajaran nenek moyangmu? Yang mana mereka anggap bahwa nenek moyang Quraisy yaitu Abdul Muttalib dan juga ke atas mereka menyembah daripada berhala. Tetapi sebagaimana yang sempat kita jelaskan bahwa ayah kakek Rasulullah SAW mereka masih tetap di dalam ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mana mereka tidak menyembah berhala. Maka mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Lahab ketika itu mengatakan, tidak, aku tidak keluar daripada ajaran mereka. Aku tidak beriman kepada Rasulullah SAW, kepada Muhammad, tetapi amna'u ibna akhi ayyudhama hatta yumdi lima yurid. Tapi aku hanya membantu putra daripada saudaraku untuk menyampaikan apa yang dia inginkan. Hanya belas kasih saja yang ketika itu ditunjukkan Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Maka di situ mereka pun akhirnya tenang. Berarti Abu Lahab tidak memeluk ajaran Islam, hanya menjalin tali silaturahmi terhadap putra daripada saudaranya sendiri. Sehingga setelah tidak lama daripada peristiwa tersebut, Abu Jahal yang ketika itu memiliki kebiasaan yang sama yang biasanya dilakukan oleh Abu Lahab, yaitu mencaci, memusuhi Rasulullah SAW. Dia mengatakan kepada Abu Lahab, yang mana statusnya ketika itu sedang membela Rasulullah SAW. Dia menyatakan bahwa putra daripada saudaramu ini, yaitu maksud adalah Muhammad, Rasulullah SAW, mengatakan bahwa ayahmu itu termasuk penghuni neraka. Itu yang disampaikan Abu Jahal kepada Abu Lahab. Tujuannya apa? Memancing daripada emosi Abu Lahab supaya dirinya meninggalkan daripada pertolongannya kepada Rasulullah SAW. Dan akhirnya di situ pun Abu Lahab setelah mendengarkan ucapan seperti itu bahwa ayahnya termasuk penghuni neraka, dirinya pun marah dan akhirnya meninggalkan daripada apa yang telah dilakukan di awal hari-hari setelah wafat paman Rasulullah SAW, Abu Talib, di dalam membantu dan juga membela Rasulullah SAW. Dan dari situ kita ketahui daripada penjelasan kita yang sudah kita jelaskan daripada tentang Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW, sebagaimana kita ketahui beliau termasuk daripada orang-orang yang ashabul fitrah, yang mana hidup di masa sebelum adanya Rasulullah SAW ataupun sebelum diutusnya seorang nabi dan juga seorang rasul, yang mana orang-orang yang seperti itu tatkala dirinya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyembah berhala, termasuk daripada orang-orang yang telah selamatkan daripada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api nerakanya. Di sini setelah wafat daripada paman Rasulullah SAW, Abu Talib, Imam Ahmad Zaini Dahlan menjelaskan di sini kisah-kisah yang sangat luar biasa. Kita bisa namakan adalah irhasat. Kita tahu bahwa seorang nabi dan juga seorang rasul ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti dibekali yang namanya mukjizat. Seorang nabi dan juga seorang rasul pasti memiliki daripada mukjizat tersebut. Tetapi kejadian-kejadian yang terjadi sebelum diangkatnya seorang nabi dan juga seorang rasul
Tetapi ada kejadian-kejadian yang menunjukkan keistimewaan daripada seseorang tersebut, itu dinamakan irhasat. Jadi para ulama membedakan kejadian-kejadian yang terjadi yang menunjukkan kebenaran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yang mana kejadian tersebut terjadinya sebelum diutusnya ataupun diangkatnya Rasulullah SAW menjadi seorang nabi dan juga seorang rasul. Karena kita ketahui Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi seorang nabi dan juga seorang rasul ketika usia beliau 40 tahun. Sehingga kejadian yang terjadi sebelum itu dinamakan apa? Irhasat. Kalau seorang wali, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala selain nabi dan juga rasul, kejadian yang aneh yang terjadi yang menunjukkan kebenaran keistimewaan daripada seseorang tersebut dinamakan apa? Karamah. Tetapi kalau seorang nabi, seorang rasul, kejadian yang terjadi itu di masa kenubuwahnya itu dinamakan mukjizat. Kalau sebelum nubuwahnya itu dinamakan irhasat. Sehingga di sini beliau mengutip daripada kisah-kisah di masa kecilnya Rasulullah SAW. Yang artinya sebelum diangkat Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah menjadi seorang nabi dan juga seorang rasul. Wa minal irhasat allati dhaharat ala yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaghir. Bisa kita lihat juga dari kemarin juga kita lihat keberkahan yang ketika itu dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang biasanya dihidangkan oleh Abu Thalib terhadap putra-putranya biasanya habis semuanya, sedangkan kondisi anak-anaknya masih kelaparan. Artinya apa? Makanannya tidak cukup. Tapi setelah di situ ada Rasulullah SAW makan bersama mereka semua, hidangan yang biasanya dihidangkan yang porsinya sama. Secara akal kalau tambah satu orang lagi pasti mereka habis makanan tersebut dan mereka kondisinya pasti lebih lapar daripada sebelumnya. Karena apa? Tambah orang lagi. Tapi di situ termasuk irhasat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, keberkahannya yang sangat luar biasa. Hidangan yang biasanya dihidangkan justru tersisa, dan kondisi anak-anaknya dan juga Rasulullah SAW ketika itu sudah dalam keadaan kenyang. Di sini kejadian yang lain yang dialami oleh paman Rasulullah SAW tatkala Rasulullah SAW sudah berada di dalam rumahnya, sudah diasuh oleh pamannya ketika itu. Innahu kana ma'ammihi Abi Thalib bidhil Majaz wa huwa mawdi'un ala farsakhin min Arafah, kana suqan lil jahiliyah. Fa'atisha ammuhu Abu Thalib fashaka ila an-nabi wa qala ya ibna akhi qad atishtu fa ahwa bi'aqibihi ila al-ard wa fi riwayatin ila sakhratin farakadhaha bi rijlihi wa qala shay'an qala Abu Thalib fa idza ana bil ma'i lam ara mithlah faqala ishrab fasharibtu hatta rawitu farakadhaha fa'adat kama kanat. Di sini ada yang meriwayatkan kisah kejadian yang ketika itu dialami oleh paman Rasulullah SAW Abu Thalib di suatu tempat yang namanya Dzil Majaz. Kita tahu bahwa di daerah Arab sana sulit untuk mencari yang namanya air. Di kota Mekah bisa mendapatkan air dengan adanya sumber air di situ adalah Ma'u Zamzam. Maka ketika di salah satu tempat yang dinamakan di sini Dzil Majaz, pasar biasanya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy yang jaraknya sangat jauh daripada kota Mekah, yang lebih dekat daripada daerah Arafah. Maka di situ paman Rasulullah SAW kehausan. Kalau pasar sekarang ini kita cari air, cari minuman gampang. Tapi kalau di masa dulu sangat sulit sekali. Sehingga ketika itu paman Rasulullah dalam keadaan haus mengadu kepada Rasulullah, wahai putraku, wahai putra daripada saudaraku, aku dalam keadaan kehausan sekarang. Haus. Bisa kita bayangkan kalau kita merasakan kehausan seperti itu di padang pasir ataupun di negeri yang sangat panas kondisinya ketika itu. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, seakan-akan Rasulullah SAW menginjakkan kakinya dengan injakan yang keras ke arah tanah. Dan tiba-tiba Abu Thalib melihat
ada air yang ketika itu keluar daripada tanah yang ketika itu diinjak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ Abu Thalib minum daripada air tersebut. Setelah diminumnya, Rasulullah kembali menginjakkan kakinya ke tempat tersebut dan kembali daripada air tersebut hilang daripada tempatnya. Ini termasuk daripada irhasat yang ketika itu dialami oleh paman Rasulullah SAW ketika beliau bersama Rasulullah. Adapun riwayat yang lain dijelaskan di sini, wasafara sallallahu alaihi wasallam ila al-Yamani wa umruhu bid'a asharata sanah. Wa kana ma'ahu fi dhalika safar ammuhu Zubair. فمروا بواد فيه فحل من الإبل يمنع من أن يجتازوا فلما رآه الفحل برك وحك الأرض بصدره فنزل صلى الله عليه وسلم عن بعيره وركب ذلك الفحل حتى جاوز الوادي. Ada cerita pula ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke negeri Yaman. Kita tahu bahwa orang-orang Quraisy perdagangannya yang biasanya mereka lakukan yaitu mereka pergi ke negeri Syam dan juga mereka terkadang pergi ke negeri Yaman. Dua negara itulah yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang Quraisy untuk melakukan perdagangan di tempat tersebut. Ketika usia Rasulullah SAW belasan tahun ketika itu, 13 ataupun 14. Di situ beliau melakukan perjalanan perdagangan ke daerah Yaman. Yang ketika itu menemaninya adalah pamannya yang bernama Az-Zubair. Rasulullah memiliki paman bernama Zubair. Tiba-tiba di dalam perjalanan tersebut mereka melewati satu lembah wadi, yang mana di situ ada seekor unta. Yang mana unta tersebut dalam keadaan marah, sehingga tidak membiarkan seseorang ataupun kafilah yang lewat daripada lembah tersebut. Pasti diganggu oleh unta itu. Maka melihat hal seperti itu, Rasulullah SAW yang ketika itu sedang menunggangi daripada untanya, mendekat daripada unta yang sedang marah ketika itu. Yang biasanya unta tersebut melakukan sesuatu ataupun menunjukkan kemarahannya ketika ada orang-orang yang mendekati orang unta tersebut. Tetapi ketika unta itu melihat daripada Rasulullah SAW, tiba-tiba unta tersebut duduk sampai meletakkan lehernya ke tanah. Di situ kalau kita lihat, unta itu kalau sudah nyaman di satu tempat dan ingin duduk, biasanya duduknya bukan hanya saja meletakkan daripada perutnya ke tanah, tapi sampai menempelkan daripada lehernya ke tanah. Itu berarti dia ingin istirahat. Itu sifat unta seperti itu. Maka melihat Rasulullah SAW ketika itu unta tersebut melakukan hal seperti itu. Seakan-akan tenang setelah melihat wajah Rasulullah SAW, dan Rasulullah akhirnya pun turun daripada tunggangannya dan menaiki daripada unta tersebut yang ketika itu dalam keadaan marah.